Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Secret Crime Stories. Gimana kabar kalian semua? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, Mia doakan semoga lancar sampai selesai. Seperti biasa, Mia hadir lagi untuk menceritakan sebuah peristiwa kriminal. Kali ini terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kisah ini terjadi pada tahun 2019 silam tentang hubungan asmara gelap yang berakhir mengenaskan. Tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Simak kisah ini sampai selesai agar kalian dapat memahami dengan benar seluruh rangkaian kejadian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala mara bahaya dan tipu muslihat. Belakangan ini perkenalan melalui media sosial seringkali terjadi, baik anak muda hingga orang dewasa. Mereka berlomba mencari cinta melalui dunia maya karena terbatas oleh kesibukan di dunia nyata. Beberapa orang niat dengan sangat tulus untuk mencari jodoh di sana. Inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari mangsa, terutama wanita, karena banyak wanita yang mudah tertipu oleh foto profil, juga cara bicara para lelaki yang begitu menawan. Sehingga si wanita terpikat dan melupakan statusnya. Kalau masih single sih mungkin gak masalah ya, tapi kalau wanitanya udah bersuami, tentu saja berabe urusannya. Seperti yang terjadi pada Ida Nurhayati. Ia seorang wanita parubaya berusia 58 tahun. Ia merupakan istri dari seorang suami yang tidak perlu kita sebut namanya ya. Keduanya hidup bahagia dan bergelimang harta. Ida merupakan seorang insinyur wanita sekaligus seorang pengusaha sukses. Bersama suaminya mereka tercatat sebagai warga Kecamatan Danurejan, Yogyakarta. Pada tahun 2012, media online Facebook mulai digemari oleh kalangan muda-mudi termasuk Ida. Kala itu ia masih berusia 52 tahun. Setiap membuka aplikasi tersebut, ada kepuasan tersendiri karena di sana ia memiliki banyak teman ngobrol. Sekaligus melihat aktivitas teman-temannya meski hanya lewat tulisan atau foto. Nah, saat itulah ia berkenalan dengan seorang pria bernama Agus Filton yang berusia 32 tahun. Secara jujur dan terbuka, Agus mengenalkan dirinya sebagai Kepala Desa Sukolilo, Kabupaten Lamongan periode 2007 hingga 2013. Jadi sebentar lagi ia akan purna tugas ya. Pria yang terpaut 20 tahun lebih muda dari Ida ini tak diketahui apakah telah menikah atau statusnya duda saat itu. Yang jelas, keduanya saling berbalas komentar hingga tak kenal waktu. Agus Filton juga mengetahui usia Ida sepantaran ibunya, namun itu tak menyurutkan niat keduanya untuk sekedar bergurau. Dari tahun 2013 hingga tahun 2016, keduanya semakin intens untuk berbalas pesan. Jika sebelumnya mereka berbalas komentar di kolom beranda, kini sampai di pesan pribadi. Rupanya perlahan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Dan pada akhirnya keduanya memutuskan untuk bertatap muka dan sekaligus mengobrol santai. Tanpa sepengetahuan suaminya, Ida menjumpai Agus di tempat karaoke. Perjumpaan pertama mereka berjalan lancar dan mengasyikkan. Lantas keduanya memutuskan berjumpa lagi di sebuah salon. Begitulah seterusnya, keduanya mulai sering bertemu entah membahas apa. Tak terasa di tahun 2016 itulah keduanya mulai sering berjumpa hampir seminggu 2 kali. Dari Lamongan, Agus menyewa kamar kos di daerah Sleman, Yogyakarta agar lebih dekat dengan sang pujaan hati. Nah, singkat cerita, hubungan keduanya makin menjadi karena Ida selalu berhasil mencari cara agar bisa keluar rumah tanpa dicurigai oleh sang suami. Di sisi lain, Agus juga terus mendesak wanita itu untuk segera menemuinya. Ini membuktikan keduanya sudah saling nyaman satu sama lain dan enggan berpisah. Namun sayang teman-teman, semua itu hanyalah godaan dalam berumah tangga, yang nyatanya segala bentuk pengkhianatan tidak akan menjadi happy ending, melainkan bad ending. Sampai hari naas itu pun terjadi, yaitu di hari Rabu tanggal 20 Februari tahun 2019, ketika keduanya membuat janji kencan lagi. Tepatnya pada sore hari, Ida membawa mobil pribadinya jenis Toyota Sienta dengan nomor polisi AB1524GF.
Posisi mereka saat itu berada di daerah Sleman. Mobil berjalan pelan karena keduanya sedang membahas sesuatu. Obrolan itu tadinya aman terkendali, namun semakin meninggi dan terucap kata-kata dari mulut Ida yang membuat Agus tersentak. Namun perkataan apa kurang jelas infonya ya teman-teman. Kita di sini tidak untuk berasumsi liar. Yang jelas, Agus mendengar perkataan buruk dari Ida yang membuatnya merasa ternodai. Akhirnya keduanya pun adu mulut. Agus yang gak sabar karena harga dirinya seolah dibeli murah, ia melayangkan tangan kanannya ke kepala Ida. Cukup satu kali yang tepat mengenai titik lemah wanita itu. Ida yang kesakitan, tapi itu membuat pelaku makin kalap. Setelah menempikan mobil, Agus menghujam 3 pukulan lagi juga mencekiknya. Karena tak kuat menahan serangan, Ida perlahan mengembuskan nafas terakhir. Dengan wajah bonyok dihantam tangan Agus yang sebesar batu kali. Setelah korbannya tewas, Agus melajukan lagi mobilnya. Ia berputar-putar di sekitaran Sleman untuk mencari tempat yang pas membuang jasad korban. Tapi karena merasa dekat dari rumahnya, ia pun mengalihkan lajunya menuju Gresik. Kala itu waktu memasuki hari Kamis tanggal 21 Februari pukul 2 dini hari ketika sampai di jembatan Karangbinangun, perbatasan Lamongan, Gresik. Di bawahnya ada sungai Bengawan Solo yang mengalir cukup deras. Di dalam mobil, Agus celingukan menoleh kanan kiri untuk memantau situasi. Mungkinkah ada kuntilanak atau sundel bolong di sekitarnya? Tapi ia mengurungkan niatnya untuk membuang jasad itu di sana. Kemudian ia melaju lagi hingga sampai di sebuah ladang jagung di Desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia celingukan lagi dan kali ini merasa tidak ada satupun makhluk. Dengan tergesa-gesa, Agus Filton membopong jasad korban dan meninggalkannya di ladang jagung. Aman, begitu pikir Agus Filton. Ia melupakan Tuhan yang Maha Melihat. Setelah aksinya beres, malam itu pun ia pulang ke Lamongan untuk mengganti plat nomor mobil Sienta milik korban. Agus rupanya ingin memiliki mobil itu. Setelah menggantinya dengan plat nomor lain, Agus memarkirkan kendaraan itu di Rumah Sakit Sugiri Lamongan. Kemudian ia kembali ke Sleman ke kamar kosnya untuk menenangkan diri. Sementara itu, Ida Nurhayati dicari-cari oleh suami serta anak-anaknya. Seluruh keluarga, saudara, hingga karyawannya tidak ada yang mengetahui keberadaan wanita itu. Seharian mereka menunggu Ida yang tak kunjung pulang. Karena itulah keluarga langsung melapor ke kantor polisi. Nah, di sisi lain, di hari yang sama, tepatnya pada pukul 4 sore, seorang warga yang sedang melintasi ladang jagung menemukan jasad seorang wanita. Penemuan ini tentu saja menggemparkan warga sekitar. Warga segera memanggil petugas dan tim medis. Tak lama kemudian, jasad itu berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk diidentifikasi. Dari sidik jari ditemukan identitasnya, tak lain adalah Insinyur Ida Nurhayati. Keluarga yang dihubungi segera mendatangi Rumah Sakit Ibnu Sina dan mengenali jasad itu dari ciri fisik, seperti rambut dan tubuhnya, juga sebuah kalung yang masih melekat di leher. Tak tergambarkan lagi bagaimana histerisnya keluarga ini. Singkat cerita, suami korban berkata istrinya kemungkinan telah menjadi korban begal karena mobil milik istrinya telah raib. Tim penyidik dari Polres Gresik yang dipimpin oleh AKP Tiknarto Andaru Rahutomo bergegas mengejar pelaku. Selain dugaan pembegalan, penyidik tetap memeriksa riwayat percakapan di ponselnya guna mencari titik lokasi keberadaan korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Dan dari sana diketahui bahwa insinyur wanita itu telah bertemu dengan seorang pria bernama Agus Filton. Setelah 9 hari melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti, pelaku diringkus tim Black Panther Polres Gresik yang dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Ibda Aditya. Pelaku ditemukan di sebuah kamar kos miliknya yang berada di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Saat petugas datang, pelaku sempat berkilah, namun dirinya tidak bisa berkutik lagi setelah anggota Korps Bayangkara berhasil menemukan handphone milik korban. Pelaku yang tak lain adalah Agus Filton hanya tertunduk dengan memakai penutup wajah. Ia pun menceritakan kronologi awal dari perkenalannya dengan korban hingga percekcokan yang terjadi pada hari naas itu. Ia mengaku kalap dan emosi karena korban berteriak padanya. Jadi ada yang menarik saat interogasi pelaku ya teman-teman.
Rupanya setelah melakukan pembunuhan, pelaku sempat kebingungan yang akhirnya mengikuti panduan dari internet untuk menghilangkan jejak pasca pembunuhan. Bukan hanya melarikan diri, tersangka juga mengikuti panduan untuk menghilangkan bukti berupa ponsel dan mobil Sienta milik korban. Ia juga melakukan browsing untuk melacak ponsel. Dengan cara itu, ia langsung mempraktekannya, terbukti dengan mengganti plat nomor mobil dan memarkirkannya di Rumah Sakit Suigiri Lamongan. Ia juga mempelajari cara membantah ketika polisi bertanya padanya mengenai keberadaan korban yang diketahui dekat dengannya. Tapi semua itu akhirnya sia-sia. Mantan Kades Sukolilo periode 2007 hingga 2013 ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan. Ia dikenakan pasal 338 dengan hukuman 15 tahun penjara. Baik teman-teman, ini adalah salah satu kisah tragis yang tentunya ngeri jika dibayangkan. Semoga keluarga korban diberi kekuatan serta ketabahan, dan jadikan ini peringatan untuk kita semua agar lebih berhati-hati. Cintai pasanganmu dan berusahalah untuk setia agar selamat dunia akhirat. Mia pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.